Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Muharram, NIM 21000160033 dari kelas C, ingin berdakwah dengan tema peran seni dan budaya dalam penyebaran dakwah Islami. Judulnya berdakwah melalui seni dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang penuh potensi dan kreativitas. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, utusan Allah yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang penuh kebenaran dan kasih sayang dan kesabaran. Mukadimah ini mengajarkan kita memahami salah satu cara penuh keindahan dan di dalamnya dalam berdakwah, yaitu melalui seni dan budaya. Seni dan budaya merupakan sebagian internal dari kehidupan manusia, sebagai bentuk ekspresi, refleksi, dan interaksi dalam realitas yang mengelilingi kita. Dalam setiap goresan, kuas melodi harmoni, dan kata-kata indah atau gerakan tari terdapat potensi besar untuk menyampaikan pesan-pesan Islami yang menginspirasi, mendidik, dan merangkul hati manusia. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ah, ya'du, dakwatan, yang berarti mengajak. Syekh Ali Mahfud mengatakan bahwa dalam bukunya ya Hidayatul Musyridin, bahwa dakwah menyeru manusia untuk berbuat baik dan menahan diri dari berbuat jahat agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dakwah merupakan kegiatan untuk tujuan mengajak manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ajakan ini diberikan pada tahun agar orang tidak jatuh dari atau mengambil jalan yang salah. Manusia pada dasarnya memiliki dua sifat, yaitu baik dan buruk. Dengan dakwah, manusia bisa tampil lebih baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Hal ini dilakukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejarah dakwah melalui penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo. Banyak cara yang digunakan dalam menyebarkan Islam, seperti lisan, tulisan, atau media seni budaya. Wali Songo melakukan dakwah melalui seni dan budaya karena sebagian besar masyarakat pada masa itu menganut agama Hindu yang masih erat kaitannya dengan adat istiadat pada nenek moyangnya. Pertunjukan wayang adalah pertunjukan ritual keagamaan Jawa sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Jawa percaya dengan datangnya mementaskan wayang dapat mencegah bencana gaib. Karena wayang golek bersifat religi, Wali Songo pernah mengadakan pertunjukan wayang pada tahun sebagai cara atau sarana penyebaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, Wali Songo tidak hanya berdakwah melalui pertunjukan wayang, tetapi juga berkembang dalam seni lukis dan seni musik dan lain-lain. Sunan Kalijaga merupakan sunan salah satu Wali Songo yang menggunakan cara seni dan budaya untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang dalam beberapa lagu ciptaannya. Salah satunya lagu ciptaannya yaitu Lir Ilir. Meski ada perbedaan pendapat mengenai siapa pencipta lagu ini, Sunan Kalijaga dikenal sebagai waliullah tahun yang mengajarkan menggunakan lagu Lir Ilir untuk berdakwah. Lagunya seperti ini. Lir ilir, tanduri wis sumilir, sing ijo royo tak saka panganten anyar. Cangon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo baso dodo tira. Dodo tira tumintir wot bedak ing pinggir, tondo pondo julutana kanggo sepo mengko sore. Mumpung gedhe rembulane, mumpung jembar kalange, dosora osora hore. Lagu Lirir Kumbahan Sunan Kalijaga mengandung makna seruan untuk masuk Islam. Lagu tersebut menjelaskan bahwa sebagian umat Islam kita perlu memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lagu tersebut, iman diibaratkan sebagai tanaman. Jika kita tetap memelihara tanaman dengan melakukan perbuatan baik, iman kita akan semakin kuat. Sebaliknya, jika kita membiarkan tumbuhan itu layu, iman kita semakin melemah. Saat iman mulai tumbuh kuat,
kita akan mengalami kebahagiaan seperti kebahagiaan pengantin baru. Seiring iman tumbuh dengan menguat, sebagai seorang muslim Anda harus bisa mengontrol mengontrol hawa nafsu. Walaupun kelihatannya sulit, sebagian Islam kita harus berusaha menahan godaan untuk berbuat jahat dan berusaha berbuat baik. Selama kita sehat dan memiliki waktu luang, perbaikan diri dalam hal yang dilakukan sebagai manusia, kita perlu saling mengingatkan karena dakwah adalah kewajiban setiap muslim dan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sejak Wali Songo berdakwah berabad-abad, kita mengenal namanya Sujiwo Tejo. Sejak saat itu, Sujiwo Tejo adalah seorang budayawan dan seniman yang menyampaikan pesan dakwah melalui seni budaya dan menyampaikan nilai-nilai religi dalam karya-karyanya. Sujiwo Tejo adalah seorang seniman yang tetap setia pada masa budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa. Sugebondo adalah salah satu yang dinyanyikan oleh Sujiwo Tejo. Lagu Sugebondo adalah mengandung unsur kesederhanaan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu Sugebondo ditulis oleh Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini. Sujiwo Tejo kemudian menyanyikan syairan gubahan Raden Mas Panji Sosrokartono di mana ia menggarap melodi Banyuwangi. Syair-syair yang terdapat pada lagu Sugih Tanpa Bondo digunakan oleh Sujiwo Tejo untuk menyebarkan dakwah Islam. Kata-kata Sugebondo yang artinya kaya tanpa harta, kemudian digdoyo tanpa aji, kekuatan tanpa mantra, terimah mawih pasrah, ikhlas dengan apa yang sudah kita miliki, sepi pamrih tepi ajri, tidak perlu takut jika tidak berbuat jahat, langgeng tanpa susah tanpa senang, tetap senang dalam keadaan susah maupun senang, anteng menteng sugeng jeneng, diam sugu-sugu maka akan selamat sentosa. Makna dari lagu Sugih Tanpa Bondo ini adalah sebagai manusia kita perlu merasa kaya ketika kita banyak. Berkat hidup sederhana, kita sudah bisa merasakan kebahagiaan, karena ukuran kebahagiaan tidak dihitung dari materi atau kekayaan. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, Allah akan menambah nikmat kita dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun duka. Kita harus tetap senang, tetap senang karena Allah bersama kita dan Allah tidak akan menghakimi hambanya di luar batas kemampuannya. Cara dakwah Sunan Kalijaga dan Sujiwo Tejo mensyaratkan bahwa kegiatan dakwah tidak sebatas berbicara di atas mimbar, tapi melalui seni dan budaya kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Saat ini Anda bisa berdakwah melalui seni suara, karena seni suara dapat membantu dai untuk memproses syiar Islam. Selain itu, dibantu dengan teknologi yang semakin canggih, para dai semakin mudah menyampaikan pesan dakwahnya kepada orang lain, seperti lagu yang diciptakan kemudian dibagikan oleh media sosial. Cara dakwah dari dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dan Sujiwo Tejo dapat kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan dakwah tidak hanya sebatas berbicara di depan mimbar, akan tetapi melalui seni dan budaya kita dapat mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Sekian dakwah dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.